Baik Smart Viewers, nah di segmen Talk with Binusian kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih bareng Binusian yang berkesempatan buat mengikuti program Binus Talent Management Development. Nah, Binusian ini juga menghasilkan sebuah karya inovatif nih, yaitu aplikasi BeCare Apps. Langsung aja kita sapa ya, ini dia Kak Yogi Aji Pratama. Halo, selamat sore Kak Yogi. Selamat sore Kak Yuda. Gimana kabarnya nih Kak? Pastinya kabar baik. Oke. Nah, sebelumnya terima kasih Kak Yogi Terima sudah kasih menyempatkan juga. waktunya nih untuk datang ke studio ngobrol-ngobrol hari ini. Ya. Oke, Kak Yogi, ini kan sebagai salah satu Binusian yang berkesempatan nih gitu untuk mengikuti program pengembangan talenta yang diadakan oleh Binus yaitu BTMDP. Mungkin sebelum kita bahas ke aplikasi Kak Yogi ini yang dibuat selama proses BTMDP, boleh dong Kak Yogi ceritain sedikit nih pengalaman pertama kali terpilih dan juga selama menjalani proses di pengembangan talenta di BTMDP ini. Oke, baik. Rasanya prosesnya cukup lumayan panjang, Kak Yuda, dalam proses BTMDP ini. Sebelum kita terpilih, memang pada saat itu sempat ada seleksi terlebih dahulu dari beberapa karyawan di berbagai divisi dan unit yang ada di Binus Group itu sendiri. Sehingga akhirnya pada saat itu terpilih 50 karyawan yang menjadi BTMDP Class of 2023 pada saat itu. Nah, dari situlah kita diberikan beberapa pelajaran-pelajaran yang sangat berharga gitu ya. Ada seminar, talk show dan lain sebagainya, dan salah satunya adalah pembuatan suatu project nih, Kak Yuda ya. Di dalam pembuatan satu project ini kita dibagi menjadi satu kelompok berisikan 7-8 orang pada saat itu. Nama kelompoknya ini sendiri juga Seven Star Group, ada kelompok Seven itu. Star. Seven Star. Dan di Seven Star Group ini diberikan satu challenge untuk bisa menyelesaikan satu project gitu ya. Selama kurang lebih 8 bulan, kurang dari 8 bulan pada saat itu, dan menghasilkan satu projectnya yaitu ya tadi BeCare Apps ini sendiri. BeCare Apps. Iya. Berarti outputnya tadi ya harus menghasilkan suatu project. Betul. Selain menghasilkan satu project, mungkin bisa mempelajari berbagai hal, khususnya bagian leadership sih. Oke. Nah, kita sekarang ngomongin soal BeCare Apps-nya nih, Mas boleh. Yogi. Nah, ini kan salah satu istilahnya project yang dihasilkan dari tadi ya, kurang lebih 8 bulan mengikuti program BTMDP dari kelompok Mas. Nah, boleh dong Kak Yogi jelasin nih, apa sih sebenarnya BeCare Apps ini dan latar belakangnya mengapa memilih project menghasilkan aplikasi ini? Yes, kalau BeCare Apps ini sendiri memang sebuah aplikasi yang dirancang untuk kita bisa menyelesaikan suatu problem mengenai mental health nih. Karena sebelum kita pembuatan BeCare Apps ini, kita coba tarik waktu itu, kita ketemu dengan para leaders. Ada satu sesi di mana di BTMDP ini namanya Leaders Talk. Kita ketemu dengan leaders, kita mengetahui masalah-masalah apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam Binus Group. Nah, pada saat itu kami tertarik dengan problem yang disampaikan oleh Pak Prof. Yohanes Kurniawan, Wakil Rektor Student Affairs waktu itu, menyampaikan bahwasanya saat ini mahasiswa di Binus adalah mahasiswa yang bisa dibilang Gen Z. Ya, mostly ya. Mostly Gen Z, dan juga banyak sekali problemnya mengenai mental health ini sendiri. Nah, dari sini awal mula Kak Yuda bukan aplikasi yang dibuat, melainkan pada saat itu ingin buatnya buku tentang diary untuk mereka mencurahkan perasaannya mereka, emosinya mereka. Jurnal harian waktu itu sempat ingin membuatnya seperti itu. Tapi kita melihat bahwasanya sebenarnya kita bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa mengembangkannya supaya bisa digunakan oleh banyak mahasiswa gitu ya. Kan nggak semuanya itu suka menulis, nggak semuanya suka membaca gitu ya. Dan mereka lebih condong sekarang menggunakan handphone, gadget. Nah, pada saat itu terpikir ngobrol juga dengan Prof. Yohanes Kurniawan, lalu ada Bu Ria Devita, manajer dari SASC. Kita juga ngobrol gitu ya, dan muncullah project yang namanya BeCare Apps ini sendiri. Oke, berarti tadi ya berangkat dari keresahan kesehatan mental ya gitu, mahasiswa-mahasiswa Binus. Betul. Oke, nah mungkin boleh nih jelasin gimana sih proses Kak Yogi dan juga tim gitu yang berisi dari 7 orang ya, gitu selama mengembangkan aplikasi BeCare Apps ini. Tantangannya apa sih mungkin yang paling terbesar gitu? Ya, yang pastinya tantangannya yang paling terbesar menurut kami adalah
bisa mencapai ekspektasi dari mahasiswa ini sendiri. Karena kita tahu banyak sekali aplikasi yang sudah ada ternyata ya di dalam handphonenya mahasiswa, dan gimana sih caranya untuk mahasiswa ini bisa menggunakannya itu terus. Nah itu sih sebenarnya tantangannya. Cuma kita akhirnya melakukan yang namanya testing dan juga pre-launching sebelum kita akhirnya benar-benar menyelesaikan suatu proyeknya. Harapannya di dalam pre-launching dan juga testing ini mereka benar-benar merasakan, mengetahui, bahkan terasa nyaman dalam menggunakan si Bicare Apps ini sendiri. Kak Yuda. Mungkin selama proses pembuatannya apa aja sih, Kak Yogi boleh jelasin nih fitur-fiturnya nih? Boleh. Mahasiswa kan belum banyak yang tahu nih. Fitur-fiturnya apa aja nih yang ada di Bicare Apps ini? Yes. Untuk saat ini memang fiturnya ada beberapa. Yang pertama adalah daily dan juga weekly journal. Di mana harapannya mahasiswa bisa mencatat semua emosi yang dirasakan dan juga kegiatan apa saja yang dirasakan di hari tersebut. Dan nantinya selama 1 minggu ke depan mereka juga bisa throwback kembali, melihat lagi apa ya kira-kira emosi yang pernah dirasakan dalam 1 minggu. Dari situ juga nantinya ada beberapa validasi di bagian aplikasinya yang mengingatkan sebagai reminder, oh ternyata sudah 3 hari loh mahasiswa A ini sedang tidak baik-baik saja. Dari situ. Lalu ada yang namanya DAS21 atau mental health assessment pada saat itu. Jadi kita punya assessment untuk mereka mengetahui kira-kira tingkat depresi, anxiety, dan juga stresnya mereka ini sekarang posisinya ada di mana ya, ada di level mana ya. Jadi mereka lebih mengetahui sejak dini. Lalu terakhir ada yang namanya SASC information, di mana mahasiswa juga bisa untuk mengetahui berbagai informasi mengenai SASC, mengenai artikel-artikel dari mental health, dan juga pastinya beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SASC. Gitu. Tadi berarti parameter aplikasinya itu istilahnya mendeteksi itu dari jurnal-jurnal ataupun curhat-curhat yang dimasukkan oleh mahasiswa ke aplikasinya itu berarti? Betul sekali. Nah sekarang mungkin ngomongin soal timnya Mas nih. Ini Kak Yogi ini bisa dibilang termuda ya? Termuda. Di timnya, di Seven Star ini. Di Seven Star. Nah mungkin sebagai anggota atau member yang termuda, pengalaman dan keterampilan apa aja sih yang Kak Yogi rasakan gitu berkembang selama mengikuti proyek Bicare Apps ini? Pastinya kalau ngomongin tentang teamwork, yang paling berkesan adalah kerjasamanya gitu ya. Saya juga waktu itu tidak menyangka bisa terpilih sebagai yang termuda pada saat itu menjadi ketua, karena leaders juga ya, ketua di dalam kelompok. Tapi saya percaya mungkin ketika sudah ditentukan, ya artinya mungkin itu menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan. Dan pembelajaran yang saya bisa pelajari selama ini adalah pelajaran untuk bisa mendengarkan orang lain. Karena dengan mendengarkan orang lain gitu ya, kita bisa tahu sudut pandang mereka, apa sih yang mereka mau, lalu bisa mengembangkannya menjadi satu, menggabungkannya jadi satu. Jadi menurut saya kunci yang harus dimiliki untuk bisa menyelesaikan ini ya salah satunya itu tadi, bisa mendengarkan dan kolaborasi bersama-sama. Gitu sih. As a leader menjadi good listener ya. Yes, betul. Nah selanjutnya nih kan pastinya selama menjalani tadi ya mengerjakan project Bicare Apps itu di program BTMDP ada seorang personal advisor dan juga project advisor. Nah gimana sih Kak Yogi peran mereka gitu dalam membantu tim Seven Star Kak Yogi ini mengembangkan aplikasi Bicare? Istilahnya bisa mendapatkan predikat ini ya Best Group Project. Mungkin boleh jelaskan nih peran mereka dalam membantu Mas Yogi dan juga tim bagaimana? Pastinya peran mereka sangat membantu dalam perkembangannya, karena yang tadi saya bilang timeline-nya cukup sempit gitu ya, bahkan kurang dari 8 bulan pada saat itu, cuma berkat bantuan dari personal advisor saya pada saat itu Pak Harli, dan juga Prof. Firdaus Alamsyah. Mereka juga membantu kami dalam menyelesaikan proyeknya. Mereka memberikan sudut pandang lain gitu ya, yang bisa menciptakan suatu ide baru, menciptakan kenyamanan baru yang mungkin nanti bisa dirasakan oleh mahasiswanya sih. Gitu. Berarti di Pak Harli sama Prof. Firdaus ya yang membantu. Nah kan istilahnya udah launching ya gitu di tahun lalu ya aplikasi Bicare Apps ini, dan juga gimana sih Kak Yogi
feedback dari para pengguna khususnya mahasiswa BINUS yang udah menggunakan aplikasinya nih. Ya, mungkin ingin meluruskan pada saat kemarin kita memang baru pre-launching, Kak Yuda, ya pre-launching, dan memang pada saat pre-launching ini antusiasmenya cukup lumayan tinggi. Bahkan kita sebar kuesioner, kita tanya secara langsung, bahkan waktu itu kita open booth pada saat FYP, respon mereka cukup menarik dan cukup tinggi untuk mereka mau menggunakan si aplikasi ini. Karena dari sini mereka bisa curhat gitu ya, secara tidak langsung curhat setiap hari gitu ya, tidak dan merasa aman gitu ya, dan tahu seperti ada yang menanggapi. Karena kalau di salah satu fitur dari BigCare Apps ini, Daily Journal, setelah mahasiswa nanti mengisi emosi, terus nanti ada mengisi juga kegiatan apa yang dilakukan, ada word of affirmation yang nantinya diberikan oleh BigCare Apps. Jadi mereka merasa, oh saya punya teman baru nih, sepertinya gitu ya di sini di aplikasi ini. Walaupun chatbot begitu ya. Betul, walaupun itu memang sudah kita rancang gitu ya, ada beberapa word of affirmation sesuai dengan emosi yang mereka isi. Oke, berarti kurang lebih feedbacknya sangat positif begitu ya? Sangat positif, betul. Oke, nah Kak Yogi, kira-kira kan tadi udah pre-launching ya gitu. Rencana pengembangan kedepannya gimana nih terkait BigCare Apps ini agar istilahnya bisa digunakan lebih luas dan juga bermanfaat bagi seluruh mahasiswa BINUS? Ya, rencana kedepannya memang pinginnya BigCare Apps ini bisa lebih dikembangkan, lebih disempurnakan kembali. Karena kembali lagi kita buat pada saat itu prototipenya dalam waktu yang cukup singkat dan memang kita buat semaksimal mungkin. Memang ada beberapa fitur-fitur yang belum sempurna, tapi harapannya kedepannya fitur-fitur lainnya itu bisa berkembang dan juga bisa lebih detail, lebih sempurna lagi. Seperti itu sih Kak Yuda. Oke, Kak Yogi terakhir nih mungkin bisa disampaikan pesan dari Kak Yogi untuk program BTMDP di BINUS ini dan juga harapannya nih untuk masa depan penggunaan dan juga BigCare Apps yang Kak Yogi buat ini. Oke, baik. Pesan untuk BTMDP ini sejauh ini programnya sudah sangat bagus gitu ya, karena kita benar-benar diajarkan mengenai leadership gitu ya, bukan hanya teori tetapi prakteknya. Salah satu prakteknya adalah ketika kita membuat satu proyek tadi dengan budget yang telah ditentukan, timeline yang telah ditentukan. Nah, itu menjadi salah satu parameter sendiri kita belajar lebih banyak. Bahkan ketika belajar tadi, teorinya juga bukan didapatkan dari leaders BINUS saja, melainkan leaders dari luar juga didatangkan gitu ya. Jadi ini sangat menarik, bermanfaat sekali. Pastinya pesannya semoga program ini dapat terus berjalan dan melahirkan beberapa talent-talent leaders baru yang sangat baiklah untuk BINUS. Dan untuk BigCare ini sendiri, harapan saya semoga BigCares-nya bisa digunakan lebih jauh lagi, dikembangkan lebih jauh lagi oleh mahasiswa, dan juga bisa digunakan dan bisa mengurangi masalah mental health ini sendiri. Gitu aja Kak Yuda. Kak Yogi, mungkin satu lagi nih untuk mungkin kan BTMDP ini setiap tahunnya ada begitu ya. Nah, pesan-pesan untuk nanti calon peserta yang baru nih gitu, istilahnya kan sebagai senior yang sudah menyelesaikan program dan juga membuat suatu proyek. Nah, mungkin pesan-pesannya boleh untuk calon BINUSian yang mengikuti menjadi peserta BTMDP nantinya. Oke. Ya, pesannya ya, semangat terus buat teman-teman semua pastinya yang sedang mengikuti BINUS Talent Management Development Program atau sedang mengikuti proses rangkaiannya gitu ya, proses pemilihannya. Semangat terus teman-teman, karena banyak pembelajaran yang di sana. Percayalah, setelah lulus nantinya menjadi BINUS Talent Squad, banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa didapatkan sih. Gitu, Kak Yuda. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Kak Yogi. Terima kasih juga Kak Yuda atas waktunya. Nah, itu dia Smart Viewers, kurang lebih cerita dan juga pengalaman dari Kak Yogi ya selama mengikuti program BINUS Talent Management Development di tahun 2023. Dan juga semoga cerita dari Kak Yogi tadi bisa menginspirasi BINUSian-BINUSian lainnya untuk menghasilkan suatu karya inovatif dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Smart Viewers, jangan kemana-mana dulu ya, karena sebentar lagi kita akan kembali hadir dengan berita menarik lainnya. Jadi stay tune ya di Jurnal BINUSian.